Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kamu merasa bingung? Di satu sisi bilang ekonomi lagi lesu, omset pasar turun. Tapi di sisi lain, kafe-kafe baru terus bermunculan dan jalanan setiap akhir pekan macet. Kamu tidak sendirian. Banyak pengusaha dan masyarakat di luar sana yang mengambil keputusan bisnis atau keuangan hanya bermodalkan feeling, ikut-ikutan tren, atau lebih parahnya, terpakan kepanikan massa. Padahal, rahasia pergerakan uang miliaran rupiah di negara ini ada di depan mata kita, dalam wujud data. Di video kali ini, kita akan membahas bocoran resmi dari negara, survei penjual eceran periode bulan Desember tahun 2025 dari Bank Indonesia. Sudah siap membedah datanya? Yuk, mari kita mulai. Teman-teman, kamu bisa lihat judulnya di layar. Kinerja dan prospek penjualan eceran Indonesia, tinjauan Desember 2025, dan perkiraan awal 2026. Bagi orang awam, ini terdengar seperti laporan yang rumit yang hanya dibaca oleh orang-orang berjas di kantor Bank Indonesia. Tapi, mari kita ubah cara pandangnya. Laporan ini sebenarnya bukan tentang angka, melainkan tentang kapan tenaga kamu, pelanggan kamu, atau bahkan kamu sendiri memutuskan untuk mengeluarkan uang dari dompet. Jika kamu tahu kapan orang mau belanja, kamu tahu kapan kamu bisa panen cuan, ya kan? Nah, mari kita lanjutkan. Di sini tertulis tantangan utama menghadapi volatilitas musiman. Ada tulisan risiko. Risiko salah menafsirkan penurunan musiman sebagai perlambatan ekonomi jangka panjang. Banyak orang yang panik di bulan Januari kemarin. Mereka bilang omset saya turun drastis dibandingkan dengan bulan Desember. Ekonomi lagi hancur ya. Tunggu dulu, mari kita bingkai ulang pikiran ini. Yang terjadi di bulan Januari bukanlah perlambatan atau krisis, melainkan sekedar normalisasi. Bayangkan, kamu baru saja makan besar di pesta pernikahan malam hari. Apakah besok paginya kamu akan makan porsi besar lagi? Tentu tidak. Kamu kenyang, kamu butuh jeda. Begitu juga masyarakat kita pasca liburan Natal dan Tahun Baru. Penurunan omset di Januari itu bukan tanda bisnis kamu gagal. Itu cuma tanda bahwa pelanggan kamu sedang mencerna pengeluaran mereka. Mari kita lanjutkan lagi. Kenapa sih kita harus peduli dengan data dari Bank Indonesia ini? Di sini ada 3 poin. Perencanaan inventaris, strategi harga, dan barometer ekonomi. Beberapa orang mungkin berpikir, bisnis saya kecil, nggak butuh data makroekonomi begini. Justru karena bisnis kamu belum bisa sebesar perusahaan multinasional, kamu tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan yang fatal. Jika kamu tidak tahu kapan harus menyetok barang, barang kamu akan numpuk di gudang saat pasar sepi. Dan kehabisan barang saat orang-orang sedang ramai mencari. Data ini vital karena ini adalah GPS bagi bisnis kamu. Kamu tidak akan bisa menyetir mobil keluar tanpa melihat bensin dan Google Map. Begitu juga dalam bisnis kamu. Kamu butuh data ini untuk tahu kapan harus ke gas promo dan kapan harus ngerem stok. Mari kita lihat di sini. Realisasi Desember 2025. Ada angka pertumbuhan tahunan 3,5%. Orang-orang beli peralatan komunikasi. Gadget naik hampir 16%. Suku cadang kendaraan naik 6%. Makanan minuman juga naik. Orang awam bilang, wajar saja naik, kan akhir tahun. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih besar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa fundamental daya beli masyarakat kita itu ada dan kuat. Saat ada momennya, uang itu keluar. Artinya, tugas kamu sebagai pemilik bisnis atau profesional bukanlah mengeluh soal daya beli yang lemah,
Tapi bagaimana kamu bisa menciptakan momen bagi pelanggan kamu agar mereka mau berbelanja persis seperti antusiasme mereka berbelanja di bulan Desember. Nah, ini nih yang paling sering bikin jantung para pedagang deg-degan. Januari 2026 diperkirakan minus 0,6% secara month on month. Banyak berita di luar sana mungkin menulis ekonomi awal tahun lesu, retail terkontraksi. Tapi perhatikan baik-baik kotak biru di sebelah kanan kamu. Secara year on year, bulan Januari 2026 justru tumbuh 7,9%. Bagaimana cara memahaminya? Kalau bulan lalu kamu dapat untung 10 juta dan bulan ini 9,5 juta, ya memang turun. Tapi bandingkan dengan Januari tahun lalu, omsetnya mungkin cuma 5 juta. Kamu sebenarnya sedang bertumbuh sangat pesat. Jangan biarkan penurunan sesaat ini membutakan mata kamu. Kamu tidak tahu tren pertumbuhan jangka panjang yang sebenarnya bahwa sebenarnya pertumbuhannya adalah sangat positif. Sekarang kita lanjutkan. Mari kita jalan-jalan lewat peta. Lihat Manado di peta ini. Secara bulanan, penjualan Manado turun sangat tajam minus 12,8%. Lagi-lagi, pikiran negatif akan bilang, wah, Manado lagi krisis parah. Coba posisikan diri kamu sebagai warga Manado. Di sana, perayaan Natal dan Tahun Baru. Perayaan tersebut sangat luar biasa meriah. Pengeluaran di Desember itu meledak. Wajar jika di Januari mereka ngerem pengeluaran dengan sangat tajam. Tapi ingat slide sebelumnya. Secara tahunan, Manado masih tumbuh 9,2%. Ini pesan penting untuk kamu yang punya bisnis di berbagai daerah. Perlakukan setiap daerah sesuai dengan kebiasaan dan budayanya masing-masing. Kamu nggak bisa menyamakan strategi jualan di Jakarta dengan strategi jualan di Manado pada bulan Januari. Nah, perhatikan dengan seksama. Di sini adalah kalender masa depan kamu. Saat ini kita berada di akhir Februari 2026. Lihat kurva biru yang naik itu. Di bulan depan, Maret 2026, indeks ekspektasi penjualan melompat ke angka 146,8. Hal ini terjadi karena adanya momentum Ramadan. Di kotak kecil tertulis, ekspektasi harga itu meningkat 175,7. Artinya apa? Harga barang-barang itu akan naik, inflasi akan terjadi. Pertanyaannya, bukan apakah harga akan naik atau tidak. Datanya sudah pasti bilang akan naik. Pertanyaannya adalah, apa tindakan kamu sekarang? Kalau kamu tahu bulan depan bahan baku naik dan penjualan akan ramai, bukankah tindakan yang paling masuk akal adalah mulai membeli stok bahan baku sekarang? Hari ini juga, saat harga masih normal. Nah, di sini saya sudah merangkum tindakan yang perlu kamu lakukan. 1. Jangan panik dengan penurunan Januari. Tetap fokus pada pertumbuhan tahunan. Kedua, siapkan stok untuk Ramadan sekarang. Sebelum harga-harga nanti akan melonjak. 3. Atur strategi harga. Kamu harus ikut menaikkan harga atau mengurangi margin tipis bulan depan untuk menutupi inflasi. 4. Fokus pada daerah. Promosi di daerah yang sedang sepi harus berbeda dengan daerah yang sedang ramai. Kamu bisa saja mengabaikan saran ini dan tetap berbisnis dengan cara yang lama. Gimana nanti saja. Tapi prioritas utama kamu adalah keamanan finansial bagi keluarga kamu dan pertumbuhan bisnis kamu. Maka, menggunakan data untuk mencuri start dari pesaing itu adalah keharusan, bukan pilihan. Akhirnya, kita tiba pada ringkasan di akhir.
Desember kemarin memang luar biasa. Januari kita sedang beristirahat sebentar, menarik nafas. Dan Maret kita akan kembali berlari kencang karena Ramadan. Kalau kamu memaknai awal tahun ini sebagai krisis, kamu akan ketakutan dan diam saja. Tapi kalau kamu memaknai data Bank Indonesia ini sebagai jeda sebelum melompat tinggi di bulan selanjutnya, kamu akan bersiap-siap dari sekarang dan meraup untung yang besar. Pilihan ada di tangan kamu. Apakah kamu akan membiarkan data ini menguap begitu saja, atau kamu akan mengambil tindakan yang nyata hari ini juga? Tindakan untuk melindungi dan menumbuhkan bisnis kamu. Jika kamu merasa video ini memberikan aha moment dan bernilai tinggi, mari kita bangun komunitas yang cerdas secara finansial. Silakan tekan tombol like agar algoritma YouTube tahu kamu menyukai konten berbobot seperti ini. Pastikan juga kamu sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu selalu menjadi orang yang pertama mendapatkan bocoran strategi ekonomi dari saya di video berikutnya. Jangan sampai pesaing kamu itu nonton video ini duluan. Oh ya, saya sangat ingin mendengarkan pandangan kamu. Silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah sektor bisnis apa yang sedang kamu jalankan dan strategi apa yang kamu terapkan untuk menghadapi kenaikan harga pada awal bulan Maret nanti. Kita diskusikan di sana. Terakhir, jangan simpan ilmu ini sendirian. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup rekan bisnis, atau tim kerja kamu. Satu klik share dari kamu mungkin bisa menyelamatkan dan mengubah arah bisnis mereka tahun ini. Saya Rizal, terima kasih sudah meluangkan waktu berinvestasi leher ke atas bersama dengan saya. Sampai jumpa di video analisa berikutnya.